Familiar dengan kalimat belum makan kalau belum makan nasi? Kalimat itulah yang menjadi salah satu bukti keberhasilan dari politik penyeragaman pangan yang dihadapi masyarakat kita hari ini. Padahal dari Sabang hingga Merauke, selama berabad-abad, tanah kita diberkati ratusan jenis umbi-umbian, sagu, sorghum, jelai, dan pangan lokal lainnya. Tetapi proses sejarah, kebijakan negara, transformasi ekonomi, dan perubahan sistem pangan yang berlangsung selama puluhan tahun telah membuat kita menggantungkan kebutuhan pangan pada satu komoditas yang sama. Ada apa sebenarnya dengan pola konsumsi pangan kita hari ini? Siapa yang berhak bertanggung jawab atas penentuan makanan di piring kita? Dan benarkah negara dengan segala kebijakannya atau justru ada faktor lain yang terlibat dalam pola makan kita? Bersama Kamar Film, mari kita memahami di balik sepiring nasi, siapa yang berhak menentukan makanan kita hari ini. Ketika ada makanan tersaji di atas meja, kita seringkali hanya memikirkan kandungan gizi di dalamnya, seperti berapa kalorinya atau berapa banyak karbohidrat, protein, dan lemaknya. Urusan isi piring juga sering dianggap sebagai pilihan pribadi yang bebas nilai. Kalau kita memilih makan sehat, itu dianggap murni karena kesadaran kita sendiri. Padahal makanan yang kita santap hari ini tidak pernah benar-benar netral. Di balik setiap makanan terdapat aturan hierarki yang rumit, jejak sejarah yang kelam, serta persaingan yang tidak seimbang antara otoritas negara, kapitalisme global, dan kedaulatan masyarakat adat. Makanan memang menjadi produk kebudayaan yang paling intim, tetapi sekaligus menjadi instrumen kekuasaan yang paling koersif. Maksudnya, makanan memang menjadi sesuatu yang paling dekat dengan umat manusia, tetapi juga menjadi alat paling purba dan efektif untuk mengontrol, menjinakkan, dan mendisiplinkan manusia. Siapapun yang menguasai makanan, maka dia mampu menguasai manusia. Hubungan antara makanan dan kekuasaan ini bukan cerita baru, melainkan warisan langsung dari zaman penjajahan. Dulu, bangsa Eropa tidak hanya datang untuk menguasai wilayah, tetapi juga mengubah apa yang tumbuh di tanah kita dan apa yang kita makan. Melalui sistem perkebunan skala besar, penjajah memutus rantai pangan mandiri masyarakat lokal. Mereka memaksa alam memproduksi tanaman yang laku keras di pasar internasional, seperti tebu, kopi, dan tembakau. Di Indonesia, contoh nyatanya adalah sistem tanam paksa alias culture stelsel pada abad ke-19 yang digagas oleh Johannes van den Bos. Kebijakan ini menunjukkan bagaimana makanan dipolitisasi demi keuntungan ekonomi Eropa. Lahan pangan yang dulunya ditanami berbagai jenis padi lokal, umbi-umbian, dan kacang-kacangan dipangkas habis-habisan untuk diubah menjadi perkebunan tebu atau komoditas ekspor lainnya. Kebijakan ini memberi dampak yang sangat mengerikan pada saat itu. Kelaparan hebat melanda daerah subur seperti Demak dan Grobogan pada tahun 1840-an karena sebagian besar petani dan lahan mereka dilarang menanam makanan lokal mereka sendiri demi mengejar target tanaman ekspor yang menjadi setoran penjajah. Pengalaman pahit ini membuat masyarakat lokal terasing dari tanah sendiri dan para petani kehilangan hak sejarah mereka untuk menentukan apa yang ingin mereka tanam. Penjajahan benar-benar meninggalkan pola yang jelas pada kita, di mana makanan justru dijadikan alat politik dan bisnis global, bukan hak dasar manusia untuk bertahan hidup. Ketika Indonesia merdeka, cara mengontrol pangan ini tidak hilang begitu saja. Pemerintah di era modern mengadopsi cara lama tersebut, lalu membungkusnya dengan bahasa yang lebih halus seperti stabilitas nasional. Pangan diubah menjadi komoditas strategis untuk menjaga keamanan negara, dan yang lebih penting, menjaga agar pemerintah yang berkuasa tidak dibuat goyah oleh protes rakyat. Di negara kita, pengendalian pangan ini mencapai puncaknya pada masa Orde Baru lewat jargon swasembada beras. Di era ini beras tidak lagi dianggap sebagai salah satu sumber karbohidrat biasa, melainkan barometer ekonomi negara dan pembuktian keberhasilan pemerintah. Melalui lembaga seperti Bulog dan program modernisasi pertanian bernama Revolusi Hijau, negara mengatur urusan pangan dari hulu ke hilir dengan dua cara utama, yaitu penyeragaman pertanian dan merendahkan pangan lokal. Dalam penyeragaman pertanian, pemerintah memaksa para petani di seluruh Indonesia untuk menanam padi varietas baru yang rakus pupuk kimia dan air. Kebijakan ini dipukul rata, bahkan di daerah yang tanahnya secara alami tidak cocok untuk padi seperti wilayah sagu di Papua atau wilayah jagung dan sorghum di Nusa Tenggara. Tidak berhenti sampai di situ saja upaya pemerintah Orde Baru. Dalam program Revolusi Hijaunya, pemerintah kemudian berusaha merendahkan pangan lokal. Secara sosial, mulai muncul narasi bahwa makan makanan selain nasi seperti tiwul, sagu, atau jagung adalah ciri orang miskin, kuno, dan tertinggal. Sebaliknya, kalau mau dianggap sebagai manusia Indonesia yang modern dan sejahtera, maka makanannya harus nasi.